Jadi kamu masuk ke MCN yang Cina itu, kamu kerja, kamu jualan, dia diem aja, nggak ada feedback sama sekali, ngubungin kamu enggak, ngajarin enggak, kasih data enggak, kasih value apapun enggak, jadi dia sedot aja komisinya, kamu nggak ngapa-ngapain, dan minta diputus nggak boleh. Dari volume penjualannya berapa, salesnya berapa, produk apa yang paling laris, live-nya berapa lama, itu nampak semua, Dok. Interest orang juga kelihatan juga. Nampak banget. Umurnya. Nampak banget. Jenis kelamin. Intinya begini, Dok. Sampai data-data yang aku kira nggak available, ada. Dan mereka bisa lihat. Oh, itu yang maksudnya ini ditakutkan oleh Menteri Perdagangan. Kita orang Indonesia ya, di Indonesia kok malah diikat gitu sama orang luar negeri. Miris banget, Dok, dengerin curhatan mereka yang seperti ini. Penjajahan online ini. Wah, perbudakan modern, Dok. Tanya Dokter Richard. Dunia live streaming itu sedikit banyak merubah perekonomian Indonesia. Yang dulunya itu kerja di kantor, digaji UMR, paling ya 3-5 juta. Sekarang kalian bisa kerja dari rumah aja. Dan kalian kebayang nggak? Dulu kalau kalian buat usaha, itu harus punya modal. Mau buat skincare harus punya modal. Sekarang kalian bisa affiliate, di mana kalian nggak butuh modal apapun. Kalian bisa berjualan apapun tanpa nyetoking, tanpa pengiriman, jadi cuma kayak promosi aja dari rumah. Dan itu nggak kaleng-kaleng loh. Kalian bisa dapetin keuntungan tuh jutaan, puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Dan saya sudah membuktikan, saya sudah capai rekor dunia, 41 miliar dalam satu hari penjualan. Di Shopee sendiri 8 miliar dalam waktu 2,5 jam. Dan teman-teman saya yang lain, baik Mami Louis, Kocun, itu juga sudah puluhan miliar. Dan kalian boleh lihat beberapa teman-teman saya di bawah itu yang lainnya, itu sudah nunggu semuanya. Ada yang 8 miliar, 6 miliar, 2 miliar, ratusan juta per bulannya. Kalian bayangkan, kalau kalian kalikan dengan 10% aja. Gila loh, jualan 100 juta yang paling kecil aja, 100 juta rupiah omset ya. Kalau dikalikan dengan 10% aja, kalian tuh bisa dapat 10 juta rupiah. Kerja cuma dari rumah aja. Bayangkan, kalian seperti itu kan. Saya pengen kasih inspirasi ke banyak orang untuk kalian bisa live dan cari duit dari rumah aja ya. Dan saya sudah kasih contohnya. Makanya kemarin saya buka MCN, di mana MCN itu kayak jadi agent untuk kalian semua, untuk ngajarin kalian semua untuk live streaming. Soalnya kan banyak di rumah tuh, Dok, aku nggak tahu gimana caranya. Mulainya dari mana nih, Dok? Aku punya followers, aku sudah live tapi nggak ada yang nonton, atau ada yang nonton tapi nggak ada yang mau check out. Produk yang aku mau jual apa? Aku mau bingung mulai dari mana. Makanya aku buat MCN ini. MCN ini akan membantu kalian supaya kalian bisa jualan dari rumah aja. Itu fokus dan concernnya. Tapi ternyata setelah aku mempromosikan MCN ini, banyak banget yang lapor kena tipu. Dok, aku sudah daftar di MCN ini, tapi kena tipu, Dok. Aku sudah daftar di MCN ini, tapi aku nggak bisa keluar, bahkan aku nggak dapat benefit sama sekali. Maka itu, hari ini hadir di depan saya langsung orang yang sudah kena tipu. Ada Leo Giovanni. Miris banget ya, Dok. Ya? Ini dia yang buat buku trik konten dari 0 sampai dengan FYP. Benar. Ya, dan aku juga salah satu yang belajar dari dia dari dulu ya. Jadi kayak dulu tuh aku bingung juga di TikTok harus joget ya aku pikirin. Tapi setelah aku baca bukunya dan aku praktekkan ternyata nggak harus joget ya sebenarnya, bisa FYP. Buktinya aku bisa FYP dan tanpa aku bisa joget, ya, dan aku bisa jualan banyak. Tapi aku pengen fokus dulu di concern yang banyak penipuannya. Penipuan seperti apa sih? Jadi kalau misalnya ngomongin soal penipuan itu ya, Dok ya, lebih ke istilahnya si KOL ini terjebak gitu, Dok. KOL ini kreator yang live terjebak. Dijebak oleh TikTok. Enggak, TikTok mah baik gitu kan. TikTok itu yang penting dia mau jaga kreatornya tetap di platform. Tapi ada oknum-oknum nih. Nah, oknum-oknum ini sebagai MCN, sebagai agensi mengajak si kreator ini masuk. Biasanya itu kreator-kreator yang belum ngerti gitu kan. MCN itu apa, konten di TikTok bagaimana. Ini sasaran empuk gitu. Masuk tuh diajak join. Ke agensi mereka. Benar, dengan iming-iming ini itu komisi bisa gede, fasilitas yang dikasih bisa banyak. Tertarik dong. Karena kan KOL ini masih baru belajar nih. Masuk, ternyata fasilitas yang dikasih tidak sesuai janji. Dan ketika mau keluar, Dok, nah ini yang bahaya nih. Ketika mau keluar nggak diizinin. Terus emang kenapa kalau mau keluar aja nggak bisa? Nggak bisa, karena peraturannya itu adalah ketika akun kita sudah di-binding, jadi ada sistem bindingnya gitu ya. Kalau akun kita sudah di-binding dengan satu MCN, nggak bisa di-binding dengan MCN lain. Oh, jadi kayak MCN punyaku ini adalah MCN resmi nih dari TikTok nih. Berarti kita binding langsung dengan akun, tapi nggak bisa diputusin sepihak.
Hanya bisa diputusin oleh si Si MCN. Bener. Dan nggak ada yang bisa menolong. Ini kemarin aku udah nanya ya. Aku bahkan udah nanya ke tim TikToknya langsung ya. Bisa nggak dari pihak TikTok bantu nih unbind? Nggak bisa dok. Kecuali dari pihak MCN-nya lah yang memutuskan. Dan MCN itu yang kamu bilang dengan saya itu dari Cina. Bosnya itu orang China asli. Orang China asli. Bener, Dan jadi- itu yang berseliweran banyak MCN yang katanya ownernya orang Cina asli. Bener dok, bayangin ya. Yang aku mirisnya itu begini dok. Aku orang Indonesia, warga negara Indonesia asli ini di sini ya. Tapi ibarat kata kayak dijebak gitu sama orang yang luar negeri. Kebayang nggak? Tujuan dijebak apa sih? Nah, gini dok. Kalau misalnya MCN, ya apa yang bisa MCN dapat dari kreator? Itu cuma 2 dok. Yang pertama itu potongan komisi. Oke. Nah, jadi kreator Nggak seberapa sebenarnya potongan komisinya kan? Nah, itu 10-20% ya beragam kan sesuai dengan tergantung dengan bantuan dari MCN-nya juga. Kan? bener. Ibarat kata gini dok, kalau misalnya selama MCN yang ngasih value, ya nggak apa-apa gitu kan. Iya. Mau dipotong 30% pun, tapi kalau value yang dikasih MCN-nya memang luar biasa, akun dari kreator ini bisa growth gede gitu kan. Bisa why not? ngasilin gede, why not? Why not? Oke, Tapi sama-sama yang jadi untung. problem adalah ketika fasilitas yang dikasih tidak sebesar itu, tapi potongannya tetap jalan dan gede. Bahkan ketika fasilitasnya nggak dikasih pun, komisinya kan tetap dipotong. Oh, oke. Jadi kamu masuk ke MCN yang Cina itu, kamu kerja, kamu jualan, dia diem aja, nggak ada feedback sama sekali, ngubungin kamu enggak, ngajarin enggak, kasih data enggak, kasih value apapun enggak. Jadi dia sedot aja pokoknya komisinya, Iya. kamu nggak ngapa-ngapain, dan Untuk minta kasus- diputus nggak boleh. Nah, untuk kasus aku kemarin nih dok, kebetulannya itu adalah untungnya nih, komisi aku, kasusnya nggak dipotong. Tapi aku dengar banyak kasus dari teman-teman aku, followers aku, itu dipotong dok, jalan terus pemotongannya. Tapi nggak dikasih feedback apa-apa. Nggak dikasih feedback apa-apa, fasilitas nggak dikasih, pada saat mau keluar nih dok. Jadi semuanya Banyak kerja alasan. Rodi gitu. Makanya itu aku miris banget dok. Kita orang Indonesia ya, di Indonesia kok malah diikat gitu sama orang luar negeri. Bayangan aku gitu ya. Apalagi aku lumayan vokal gitu kan. Di akun aku, bantu kreator, bantu afiliator gitu kan. Miris banget dok. Liatin dengerin curhatan mereka yang seperti ini gitu. Makanya aku geram banget kemarin. Penjajahan online ini. Wah, perbudakan modern dok. Tapi awalnya kamu nggak tahu itu ya? Apanya nih? Awalnya nggak tahu bahwa awalnya pengen masuk MCN itu kan nggak tahu bahwa akhirnya akan jadi seperti itu, nggak dikasih feedback apa-apa, nggak diurusin apa-apa, cuma diperas aja kayak gitu. Terus apa? Dapatnya apa dia? Selain itu apa? Selain duit, apalagi yang didapat? Yang pertama itu pastinya duit. Yang kedua itu, ini setelah aku tahu ya, setelah aku cek, ternyata data dok. Nah, ketika akun kreator sudah terbinding dengan akun MCN, wah itu data kita semuanya bisa dilihat dok. Dari volume penjualannya berapa, salesnya berapa, produk apa yang paling laris, live-nya berapa lama, itu nampak semua dok. Interest orang juga kelihatan juga. Nampak banget. Umurnya, Nampak banget. jenis kelamin. Intinya begini dok, sampai data-data yang aku kira nggak available, ada. Dan mereka bisa lihat. Tuh. Oh, itu yang maksudnya itu yang ditakutkan oleh Menteri Perdagangan. Kenapa tuh dok? Yang Project S itu. Bisa. Jadi Bisa mereka belajar, mereka pelajarin, terus mereka buat produknya sesuai dengan interest di Indonesia, terus mereka kirim ke Indonesia seperti itu. Bisa jadi. Karena begini sih dok. Kalau logika aku ya, siapa sih yang duluan tahu interest orang Indonesia ya? Kalau bukan kita sebagai kreatornya sendiri, bukan kita sebagai KOL-nya sendiri. Misalnya nih dok. Aku sebagai KOL, aku orang pertama dong yang tahu sekarang, misalnya nih di skincare lagi ada trending apa, pasti aku yang tahu duluan. Oke. Gimana cara mereka bisa dapat data tersebut? Oke. Salah satunya dari sana. Bisa. Nah, makanya menurut aku, ini pas aku... Ini kulik-kulik oknum ya, oknum MCN dari Oknum China MCN, ya. Benar. Terus kenapa sih dia serang Indonesia? Pasarnya gede banget dok. Dan kreator-kreator Indonesia ini ya tidak se-educated mereka yang sudah ada di China. Mereka MCN ini TikTok Douyin di China udah berapa lama dok? Udah lama banget. Sedangkan di sini TikTok masih baru, live streaming masih baru, kreator-kreator masih belum tahu.
MCN itu aja nggak tahu mereka tahu MNC gitu. MNC. Jadi promote media ya dok ya. Oh mereka nggak tahu. Jadi mereka karena mereka sudah expert di China, mereka coba serang di Indonesia, di mana kreator-kreatornya masih banyak yang nggak tahu. Bener. Padahal sebenarnya MCN itu bagus kan? Bagus. Jadi MCN ini ya dok, yang nggak cuma di TikTok. MCN ini ada juga di platform-platform lain. Oke. Dan tugas dari MCN ini sebenarnya itu adalah mengajari, ya mengedukasi kreator gimana cara memonetize akun mereka. Gimana cara memaksimalkan akun mereka. Membantu memasarkan akun mereka. Oke. Jadi kayak satu badan yang memaksimalkan toko kamu. Bener. Memaksimalkan potensi dari tapi akun via mereka. online. Via online. Ya. Jadi dia maksimalkan, contohnya kayak gini ya, biar kalian juga paham ya. Contohnya dia akan maksimalkan, Leo, wah kamu ini ternyata penontonnya banyakan cewek nih. Nah, umurnya segini nih. Jadi kamu bagusnya jualannya yang ini nih. Benar. Jangan jualan obat kuat nih. Nggak cocok nih kalau kalian jual obat kuat nih. Atau Leo, kamu ini penontonnya banyakan laki-laki nih. Umurnya 40 ke atas nih. Nah, kamu nggak cocok jual skincare nih. Ya percuma dong jual skincare ke bapak-bapak kayak gitu punya kan. Jualnya apa? Kondom atau jualnya obat kuat kayak gitu kan bisa. Iya. Leo, misalnya kan, kamu ini penontonnya banyak kan bocil-bocil nih, kayak gitu punya kan. Jangan jual 1.800.000 kayak produk gue, kayak gitu punya kan. Ya nggak cocok dong, bocil nggak ada duit kayak gitu punya kan. Benar. Cocoknya jualnya yang 20.000, 30.000 gitu. Benar kayak gitu kan? Tapi bayangin dok, data itu kan sebenarnya nggak hanya bisa digunakan untuk keperluan itu, benar nggak? Iya. Datanya mau dipakai untuk apapun, siapa yang bisa tahu dok? Benar nggak? Oh itu yang dinamakan Project S, gue paham. Nah, tapi sebenarnya kalau filosofinya dari MCN itu sendiri itu bagus. Karena dia pengen ngajarin orang untuk ngembangin si tokonya tadi. Benar. Jadi yang kreatornya dari yang nontonnya cuma 3, kayak gimana jadi 30, Benar. jadi 300, kayak gitu jadi 3.000. Tokonya juga makin laris, makin efektif, makin efisien. Cara jualannya juga, pelanggarannya juga, benar kayak gitu ya? Nah, dari pelanggaran juga bisa terbantu banget. Misalnya kita sebagai kreator kadang kan nggak tahu nih, apa sih yang pelanggaran, apa sih yang nggak pelanggaran gitu kan. Itu tugas MCN sebenarnya untuk ngajarin, edukasi. Dan kalaupun terjadi pelanggaran, tugas MCN juga untuk membantu gimana supaya kedepannya nggak terjadi lagi gitu. Oke, dibimbing kan? Dibimbing. Makanya gue bikin yang MCN gue ini kan, supaya orang lain tuh juga bisa banyak yang sukses. Sama kayak gue lah, gue kan sudah mulai juga kan. Dan gue pengen masyarakat itu kan masih banyak banget yang daripada ngemis-ngemis online ya, minta duit kayak gitu punya. Ya kita ajarin lah kan, buka kuota doang, live kalian berusaha itu bisa jualan kayak gitu. Cuma banyak banget komplainnya yang kayak kata lo tadi. Apa tuh? Kena tipu MCN, nggak bisa keluar, salah pilih MCN, dan MCN-nya setelah dicek memang MCN-nya asalnya China. Ada pelaporan ke dokter juga ya? Banyak. Wah. Nah di aku kemarin ya dok ya, bahkan sampai ada yang gimana dok? Dianya ini malah mengorbankan akunnya dia hanya karena dia nggak mau diteror lagi sama MCN-nya. Bayangin. Diteror apa? Kita sebagai kreator bisa diteror sama MCN. Apa terornya? Jadi ceritanya nih orang ya, dia udah join MCN nih. Penjualan dia di MCN itu bagus. Tapi dia merasa keberatan. Pemotongannya itu 50% dok, bayangin. Bayangin dok, pemotongan komisi 50%. Dia merasa keberatan karena tidak sesuai dengan janji di awal. Janji di awal pemotongan hanya 15%. Nah, akhirnya apa nih dok? Dia keberatan, dia mau keluar. Seperti yang gue jelasin tadi gitu dok. Nggak bisa, nggak dikasih. Akhirnya apa yang terjadi? Dia korbanin akunnya dia. Kasian banget ya. Dia memilih untuk nggak nge-live, ya biarin engagement si akunnya ini hancur, sehancur-hancurnya. Akhirnya si MCN-nya nendang. Yang jadi korban siapa? Kreator. MCN-nya selama proses ini ya, menunda-nunda unbind-nya itu ya, tetap jalan komisinya. Dari keranjang kuning yang Jalan. bisa check out. Jalan 50%. Jadi kayak gimana caranya kalau misalnya kita mau jadi, oke, sekarang gue sudah paham, kita sudah lihat modusnya nih. Sekarang kita sebagai kreator dulu nih, yang belum ada MCN, gabung dengan saya. Yang belum ada MCN, kalau pengen kembangkan live streamingnya, pengen kembangin jualannya supaya bisa berkali-kali lipat. Ini berkali-kali lipatnya cepat banget loh. Jadi kayak aku aja jualan kemarin tuh cuma 1,5 miliar ya, satu hari ya. Terus habis itu jadi 3 miliar, jadi 4 miliar, jadi 5 miliar, 6 miliar, dan akhirnya jadi 41 miliar. Artinya kan perkaliannya itu luar biasa banget ya. Bisnis omset di mana yang bisa perkalian kayak gitu? Banyak perusahaan besar aja belum tentu bisa seperti itu. Dan kalau kalian yang belum ada MCN, pengen belajar, pengen sukses, kalian gabung dengan MCN-ku. Namanya DRL Management. Nah sekarang kalau sudah ada, sudah gabung, nggak mendapatkan benefit seperti itu, kayak gimana caranya mau keluar?
Dia mau pindah nih ke tempat gue nih. Oke, pilihannya itu adalah datang ke DRL manajemen gitu kan, infokan ke DRL manajemen, dibantu ya supaya ada tektokan. Jadi sekarang kalau nggak diizinin ya, supaya tektokannya itu udah bukan kreator dan si MCN, tapi MCN dengan MCN. Itu biasa bakal bisa dipermudah prosesnya. Kita hubungin MCN itu? Harus. Berantem dong. Karena nggak ada opsi lagi, Dok. Itulah yang menyebabkan banyak orang terjebak. Ketika akun kita sudah dibind dengan MCN, nggak ada pilihan selain MCN ini yang memilih. Nih, satu klik, udah unbind. Selama dia nggak ngeklik, nggak bisa. Mau siapapun nggak bisa bantu. Makanya menurut aku nih, Dok ya, kenapa aku juga pas tahu Dr. Richard ada bikin si MCN ini, menurut aku oke banget gitu. Karena ada sosok yang kita anggap bisa jadi penanggung jawab. Benar nggak, Dok? Contoh, suatu hari, dokter, manajemennya ternyata ada deh konflik gitu dengan kreator. Ada sosok yang bisa bertanggung jawab, benar nggak? Dr. Richard. Ada jaminan. Ada contoh, ada jaminan, ada reputasi di sana, ada integritas di sana. Yang harus dipertahankan. Yes. Benar nggak? Iya. Kalau misalnya ternyata ada konflik dan tiba-tiba Dr. Richard sewenang-wenangnya gitu kan. Ada orang yang bisa kita cari. Benar, Dr. Richard. Tapi kalau misalnya gini, Dok. Nah, ini alasan klasik nih. Dari MCN yang tidak mengizinkan kreator itu unbind. Tadi kan kita cerita nih, bos si MCN ini adalah orang China. Benar nggak? Alasan klasik mereka adalah begini. Oh, nggak bisa di unbind. Bos aku lagi pulang kampung. Lu tungguin kapan bos gua pulang. Gimana tuh, Dok? Ditungguin dong. Kita ya di negeri sendiri ya nungguin orang balik ke negeri kita cuman untuk nge-unbind. Miris banget nggak? By the way, kita juga Cina nggak sih? Kalau aku mah 100% warga negara Indonesia, Dok. Aku bangga banget. Jadi dokter sendiri juga pasti bangga kan. Nah, aku mah bangga banget, Dok. Jadi makanya kadang aku miris gitu. Aku kesel banget kemarin. Miris banget. Jadi kita ini bukan Cina ya sebenarnya ya. Warga negara Indonesia asli. Kita orang 100%. Keturunan Tionghoa. Numpang muka doang, Dok. Iya, sebenarnya kita ini guys ya, bagi kalian semua ya. Kita ini di Cina juga kagak diakui sebenarnya. Kagak diakui. Ada loh istilahnya, Dok. Orang ibarat kata perantauan yang bahkan udah, kalau perantauan itu kan berarti mungkin kakek kita nih yang pindah ke Indo. Kita itu udah perantauan cucunya tuh. Udah beneran gak diakui lah. Gak diakui ya. Jadi kita ini sebenarnya adalah suku Tionghoa tapi darahnya Indonesia dan juga cintanya pasti dengan Indonesia. Kalau aku juga pasti cintanya dengan Indonesia 100%. Dong. Kita juga pasti nggak mau dijajah oleh China atau dijajah oleh produk-produk mereka kayak gitu punya kan. Kita juga pengen berkembang. Kita pengen masyarakat berkembang, jualan online bagus tapi ya UMKM kita sendiri yang berkembang kayak gitu kan. Tapi memang ada beberapa susupan dari asing yang seperti ini nih yang bisa buka mata kita nih. Ternyata TikToknya enggak ya. TikToknya enggak China. TikToknya wadah yang bagus. Menurutku TikToknya enggak ada masalah. Bener. TikToknya itu wadah yang good banget kok. Yang bisa ngebantuin kita. Atau apapun ya. Platformnya Shopee. Atau platform yang lain ya. Live streaming itu bagus banget. Cuma permasalahannya ada beberapa oknum. Yang coba memanfaatkan kebodohan orang Indonesia yang masih belum mengerti tentang live streaming ini dengan baik. Makanya sebenarnya kalau menurut aku nih, Dok, kita ini bukan bodoh, kita itu hanya belum teredukasi. Ini masih fase awal dari TikTok di Indo, dari MCN di Indo, dari live streaming di Indo. Pasti banyak orang yang masih belum tahu. Nah, makanya menurut aku nih, kita itu selama dikasih informasi, kita selama dikasih edukasi, kita nggak ada kalah apa-apa gitu. Jadi orang yang perusahaan MCN di China itu ngelihat Indonesia, nah ini kesempatan ini. Ini kesempatan ini, orangnya masih nggak ngerti, masih baru. Mari kita serang ini semuanya. Karena begini, Dok, misalnya nih ya, kalau aku mau breakdown nih, anggap aku misalnya orang jahat nih, Dok. Apa yang bakal aku lakuin? Aku bakal sebar jaring aja, benar nggak? Semua orang yang bisa aku bayin dulu. Komisi 50%. Fasilitas, ya aku kasih seminim-minimnya lah. Biar minimum bahkan nggak dikasih. Tapi kan komisi aku tetap jalan, Dok, selama akun si kreator ini terbind dengan MCN aku. Oke. Itu bayangin ya, kalau kita lakuin ke satu orang mungkin impact-nya nggak wow. Tapi kalau ada 100, 10.000 orang, 1.000 orang, gila. 50%, Dok, tetap masuk ke kantong aku. Jahat banget ya. Makanya kemarin, ketika orang-orang bahas, oh ini kita dijajah produk-produk luar. Sebenarnya ada masalah yang lebih parah menurut aku. Ini langsung manusia loh, Dok, yang dijajah. Yang dijebak gitu. Oke. Tapi kalau MCN-nya sendiri sebenarnya bagus kan? Bagus. MCN ini memang tugasnya itu ngebantuin kita.
untuk mengembangkan. Jadi bagi kalian semua yang pengen berkembang live streamingnya harus pinter-pinter pilih MCN. Benar. Jangan sampai salah pilih MCN. Jadi MCN yang bagus itu harus bisa mengembangkan kalian. Kayak aku juga sama ya. Dulu aku tuh jualan omsetnya cuma kayak 100 juta. Habis itu jadi 500 juta, jadi 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, sampai 41 miliar dalam satu hari ya. Artinya aku kan ada yang ngedidik. Benar. Ada yang ngebimbing. Siapa yang ngebimbing aku? Orang TikTok. Langsung pusat. Nah, orang TikTok ini minta aku buat MCN. Kenapa? Karena nggak semua orang kan bisa dipegang oleh TikTok. Ada ratusan ribu kreator di Indonesia. Masa semuanya dipegang oleh TikTok kayak gitu punya. Makanya mereka minta aku buat MCN. Supaya apa? MCN ini bisa untuk membantu ratusan ribu kreator lainnya yang terinspirasi dan pengen jadi seperti Dr. Richard. Nanti itu keren loh, dikasih data, diajarin, dikasih support. Oh, cara jualannya kayak gini, jangan diem, harus semangat kayak gitu. Tapi jadi, dokternya kaget sendiri nggak pas tahu data-data apa aja yang si kreator manajernya dokter itu bisa lihat? Kreator manajer itu pihak TikTok ya? Iya. Kaget nggak? Cukup kaget. Tapi aku terbantu. Nah, pertanyaannya, data itu kalau dipakai untuk membantu kreator kan bagus ya? Bagus banget. Kalau dipakai untuk yang lain? Nah itu. Makanya itu dok, ngeri banget. Ngeri banget. Ya kalau misalnya dipakai di Indonesia masih oke ya. Ini dipakai oleh negara lain. Nah itu. Ngeri banget dok. Kalau aku mah ini ya dengerin curhat-curhatan followers aku, kadang itu aku sampai miris. Dan aku keselnya itu aku mau ngebantu gitu kan. Aku mau ngebantu Unbind. Tapi aku juga tahu gak ada yang bisa aku lakuin. Oke. Konkret deh caranya kayak gimana? Satu, minta tolong dengan dia. Kalau nggak bisa berarti diviralin aja. Supaya orang lain nggak kejebak di sana. Bener. Tapi kalau diviralin pun dok, siapa penanggung jawabnya? Ya Kan paling gitu. nggak kan nggak ada lagi korban, paling nggak. Makanya kalau dari aku ya satu-satunya hal yang bisa kita lakukan itu adalah kita yang istilahnya punya platform, kita mengedukasi apa nih yang kalian harus perhatiin sebelum join agency. Oke. Gitu. Oke. Nah. Dan tapi kalau misalnya sudah gabung tapi nggak bisa keluar, menurutku layak sih untuk bukan diviralkan sih, diinformasikan pada teman-teman yang lain supaya teman-teman lain tidak terjebak yang sama. Menurutku seperti itu sih. Ya dibandingkan banyak lagi korban yang lain kan lebih bagus ya cuma 1-2 aja. Menurut gue kayak gitu sih. Oke, sekarang kita fokus nih ke kalau misalnya kita mau jadi content creator nih kan kita mau jualan nih seperti kata aku tadi di awal kan. Aku pengen jualan omset. Kalau aku mau bilang kalau ibu rumah tangga tuh nggak tinggi-tinggi sih sebenarnya. Omset 100 juta aja sebulan. Itu kalau dapat 10% kalian sudah dapat 10 juta loh. Gaji suami kalian aja belum tentu bisa lewat dari 10 juta kayak gitu punya. Beruntung-beruntung kalau misalnya itu berkembang dan jadi 300 juta, 500 juta, 1 miliar. Itu kalau 10%. Bayangin kalau misalnya 30%. 300 juta. Kantor mana mau gaji kalian segitu? Dan salah satu sebenarnya ini ya dok, salah satu kelebihan dari join MCN sebenarnya ya, dari MCN itu bisa membantu ningkatin nih persentase komisi kalian. Jadi dari produk-produk yang awalnya mungkin komisi yang dikasih dari official brand hanya 10%, mereka bisa kasih 15%. Karena kenapa? MCN lah yang istilahnya mewakili kalian untuk nego dengan brand. Itu sebenarnya tugas kalau dari kalian MCN. kecil, MCN-nya gede. Kayak gitu. Misalnya kayak MCN gue nih misalnya. Kan sudah terbiasa negoin atas nama Dr. Richard nih kan. Sekali negoin berapa persen kayak gitu punya. Karena gede dong makanannya. Dan kalau kalian kan masih kecil-kecil, masih jualan 1 juta, 2 juta kan pasti dikasihnya kecil banget tuh komisinya. Dia bisa memaksimalkan karena dia pinjam nama kreator-kreator besar yang lain gitu. Nah, kalau misalnya gini dok, komisi aku misalnya naik nih. Setelah aku join MCN, produk yang misalnya sebelumnya komisi cuma 10%, aku bisa dapat 15%. Worth it nggak kalau misalnya ada pemotongan aku kasih ke MCN? Worth it. Kenapa? Aku dapat value. Komisi yang aku dapat ya, itu jauh lebih gede jadinya. Itu yang pertama. Belum lagi edukasinya, belum lagi pembacaan datanya, belum lagi kerjasama yang bisa didatangkan oleh MCN ini ke aku. Jadi pada dasarnya MCN ini adalah hal yang sangat baik, tapi disalahgunakan oleh oknum-oknum. Pada dasarnya MCN ini membantu kreator, bukan menjajah kreator. Bener. Tapi pada kenyataannya beberapa MCN menjajah kreator. Pada prakteknya seperti itu. Gitu. Ibarat kata kita kalau ngomongin skincare ya, ada skincare yang bagus banget, ada skincare abal-abal. Ini mungkin kita sebut agensi abal-abal gitu. Oke. Leo, kalau misalnya kita nih ya masih belum download TikTok nih ya, kita download TikTok nih, kita pengen besar nih, kayak gimana caranya kita mau jualan? Wah, kita pengen pakai tag ini, kata Dr. Richard nih, kayak gimana supaya kita bisa jualan sampai dengan puluhan juta? Lu kan yang ngajarin nih.
Ya, kayak gimana sih caranya biar mereka tuh apakah langsung download TikTok, jualan langsung bisa laku? Oh, enggak. Pastinya enggak. Nah, salah satu kesalahan yang aku sering banget temui adalah orang masuk ke TikTok, langsung niatannya itu mau jualan. Sekarang di TikTok ini, kita harus jadi seseorang dulu. Baru apa yang kita jual itu bisa dipercaya. Kenapa orang misalnya nih, Dr. Richard Lee, kenapa 41M? Karena orang percaya sosok Dr. Richard Lee. Oke. Produk 1.800.000, berapa puluh juta, beli. Benar nggak? Iya. Karena percaya dengan sosoknya. Personal brandingnya Personal kuat. branding. Oke. Kan Makanya- bangun personal branding nggak gampang juga tapi. Tapi di TikTok ini adalah platform yang paling cepat mau dibandingin dengan platform manapun. Kesempatannya Dimana jadi lagi? lebih tinggi. Benar, di mana lagi nama seseorang nih yang hari ini bukan siapa-siapa, minggu depan, bulan depan udah jadi seseorang yang gede. Hanya terjadi di TikTok. Betul. Nah, jadi menurut aku ya, Kemarin TikTok temanku ini- ada yang nangis-nangis kehilangan mak bapak doang naik dia. naik. Viral lagi se-Indonesia. Beuh. Benar nggak? Iya. Jadi adik angkat, dapat abang angkat lagi bonus. Aku aja Langsung ya, naik ya langsung ya. naik. Aku aja udah konten 2 tahun nggak ada abang angkat. Gimana nih? Gitu dok. Iya. Tapi berarti harus FYP dulu dong. Pastinya. Yang kita kejar pertama itu tetap FYP. Bagaimana caranya FYP? Yang pertama itu pastinya kita harus tahu apa yang sedang terjadi di TikTok. Itu udah pasti dok. Oke. Kita harus tahu baca market. Misalnya nih, kemarin viral, hidupku pilihanku. Oke. Nah, siapapun yang menggunakan ucapan itu di depan video, rame. Udah pasti rame. Riding the wave. Riding the wave. Gitu. Pokoknya wave-nya apa, ikut pokoknya. Ikut. Nah, kenapa? Ikutan aja nebeng pokoknya. Nebeng Nebeng viral pokoknya. Nebeng dulu. Iya. Karena kita ini bukan artis dok. Nggak ada sesuatu yang kita ucapin itu orang mau denger. Makanya di awal-awal riding the wave dulu. Oke. Sampai personal branding kita kebentuk, kita udah mendiscover nih, oh ini audiens aku. Oke. Nah, baru kita tahu nih, aku harus konten apa. Misalnya, di akun aku nih, penontonnya afiliator, penontonnya konten kreator, brand owner. Oke. Tiba-tiba besok aku jualan makanan misalnya, di akun, nggak bakal Nggak viral, laku. nggak bakal rame. Yang laku adalah bagaimana cara mengeskalasi usaha mereka. Pasti. Karena yang nontonnya adalah brand owner semuanya. Bagaimana cara FYP? Tren terbaru apa yang ada di TikTok? Nah, itu yang aku umumin di akun aku, yang aku posting di akun aku, dan ya viral, laku, FYP. Kalau kayak gue ya, misalnya jualan cireng, kagak laku. Nggak bakal laku. Karena Dr. Richard itu jualan skincare Jualan lakunya. skincare. Tapi kalau Dr. Richard mah, kalau aku sih yakin ya jualan apapun bisa ya. Gue mau jualan Rolls Royce sebenarnya dua mobil aja kayak gue pecah target. Diskon 50% juga dok. Dibunuh orang Inggris gue. Apa payungnya dulu ya dok ya? Payungnya dulu Payung ya. dulu ya. 80 juta ya. Payungnya kasih logo Rolls Royce kayak gitu punya. Tarik dong Tanah Abang ada nggak bisa? Oh kayak gitu ya. Oke. Jadi mau harus FYP riding the wave. Cara lain? Cara lain dari ini ya kita harus tahu data. Itu udah yang paling penting sih dok. Tahu data. Ini paling mudah pokoknya riding the wave aja ya. Riding the wave. Yang kedua itu kita harus tahu data. Tahu data itu kayak gimana? Data kita sendiri. Jadi sebenarnya TikTok ini dok, di dalam aplikasinya itu sudah menyediakan data yang sangat lengkap buat kita. Gender dari audiens kita berapa persen laki-laki, berapa persen perempuan. Umurnya berapa, minatnya apa, itu semua bisa dicek. Oke. Tapi sayangnya itu konten kreator yang masih awam nih, masih pemula, gak banyak yang bisa membaca data tersebut. Walaupun datanya itu ada di depan mata mereka nggak tahu nih data ini bisa dipakai buat apa. Makanya di sana sebenarnya ini peran dari MCN, kreator manager itu ada di sana untuk ngebacain datanya si kreator dan jelasin, oh kamu jangan jualan produk ini. Kenapa kamu maksa jual produk ini nih? Padahal udah jelas audiens kamu itu minatnya bukan di sini. Coba jualin produk lain. Tapi kalau kita mau sukses dengan cara jualan TikTok kayak gini pun berarti modalnya paling kecil kan sebenarnya kan? Dari segi modal, pasti. Satu bisa belajar sendiri, bisa ngeliatin orang lain kalau misalnya pintar ya. Yang kedua mungkin bisa baca buku lo. Benar. Dari bisa baca buku lo modalnya berapa nih? Buku gua 299.000 aja dok. 299.000. Itu situ belajar kayak gimana cara ngonten supaya bisa jadi FYP. Murah dong. Dasar-dasar FYP. Kayak gue 299.000 dapat 41 miliar. Mantep banget ya. Udah balik modal berkali-kali lipat ya. Iya. Andai kata kayak gini ya bagi kalian semua ya. Andai kata kayak gua ngomong ya. Andai kata nggak berhasil sekalipun rugi kalian kan cuma 299.000. Bener. Dibandingin kalian buka toko di Tanah Abang. Bener. Sewa tokonya berapa? Beli bajunya lagi berapa?
Beli ininya lagi berapa? Bayar karyawan berapa cost-nya? Ini kan kalian sendiri. Cuma 299.000 ya, rugi udahlah. Sama modal HP, modal kuota. Ibarat kata nih, misalnya nih beli buku ini nih. Rugi, udah 299.000, Angus. Kalau berhasil? Kalau berhasil, 41 miliar. M. Benar nggak? Kita nggak usah ngomongin yang 41 M deh. Kita ngomongin yang masuk akal aja, Dok. Maksudnya yang normalnya, puluhan juta omset. Itu normal banget di TikTok sebagai kreator. Oke. Bahkan Bisa dapat ya? bisa dapat. Itu bukan angka yang ibarat kata itu impossible. Mungkin 41 miliar impossible. Mungkin. Tapi kalau puluhan juta masih masuk akal banget, Dok. Karena ya maksudnya dari pengalaman aku ngajar murid-murid aku, itu angka yang sangat bisa digapai. Nah, ketika aku bilang sudah sangat bisa digapai, berarti banyak yang sudah melampaui itu. Dan yang bisa digapai ya puluhan juta itu masih bisa banget digapai. Kayak B aja ya. Makanya ada juga yang ini loh, minuman Gatot Kaca ini juga salah satu yang banyak loh. Ini kan minuman Gatot Kaca ini kan minuman stamina laki-laki yang ini kalau aku sih produknya unik ya, yang nggak ada di tempat yang lain ya. Jadi kayak apa bedanya Gatot Kaca dengan minuman stamina laki-laki lain? Ini nggak pakai deg-degan. Jadi ini didesain oleh dokter, jadi kayak minum kita kuat bisa berkali-kali, tapi nggak pakai deg-degan. Ya, dan ini juga sudah BPOM dan halal. Sedangkan produk-produk yang lain kan kebanyakan obat kuat yang kagak BPOM dan kagak halal. Ini dijualin orang. Dan kalian tahu nggak, distributornya itu langsung jualan langsung ke end user. Dan itu untungnya nggak kaleng-kaleng loh. Gue sudah ngitung 1 bulan minimal dia dapat 50 juta. Dari TikTok. Followersnya cuma 2.000. Followers cuma 2.000 dapat 50 juta. Untung. Bukan omset. Berarti omsetnya 500-an ya kita asumsi ya. Kalau 10%. Enggak, kan gede kan dia ngambil dari gue. Jadi dia kan nggak affiliate. Dia beli, gede. Ya, ini kan barangnya distributor. Jadi dia beli 1.000 paket kayak gitu punya, terus dia jualan. Setiap apa? Pinter banget. Setiap pagi subuh. Jadi makanya kalau kalian buka TikTok pagi subuh itu ada kopi kayak gini punya keliling kayak gitu. Karena dia tahu laki-laki itu pas lagi subuh kayak gimana gitu. Apa aku nggak usah jualan buku lagi, Dok ya? Aku jualan kopi aja ya, lumayan banget, Dok. Tambahan. Tengah malam. Mereka nggak ada jualan kayak gini siang-siang. Karena siang-siang kan cowok-cowok kan pada kerja tuh. Pikirannya nggak traveling kan. Traveling kan malam. Itu kan cara membaca audiens. Artinya kalau kreator yang awal gimana? Followers nggak begitu banyak. Modal nggak gitu gede. Tapi bisa dapat 50 juta. Kalau karyawan gue tahu berhenti semua kerja. Langsung jadi distributor ya? Iya. Nah, coba ada pertanyaan kayak gini. Pertanyaan paling sering nih. Kalau semuanya jualan, siapa yang mau beli? Gak mungkin. Itu, jujur Dok, itu pertanyaan yang sering banget masuk ke live aku ya. Dan itu jujur pertanyaan paling gak masuk akal yang pernah masuk. Pertanyaan bodoh. Pertanyaan bodoh. Kalau semuanya jualan, siapa yang beli? Gak mungkin Dok semuanya jualan. Gini, dulu di Amerika ada yang namanya gold rush. Orang-orang ya pada heboh mau mining emas. Apakah pada saat itu semua orang jadi penambang emas? Nggak juga. Walaupun banyak yang jadi penambang emas. Tapi nggak semua orang bakal jadi penambang emas juga. Ada yang tetap menanam padi, menanam gandum. Ada yang jualan peralatan nambangnya. Jadi itu hal yang nggak usah dipertanyakan, Dok. Oke. Menurut aku sih gitu itu, ya. Menurutku itu pertanyaan bodoh sih. Dari gue SMA juga pertanyaan itu ada sih. Tapi harusnya sampai sekarang masyarakat Indonesia kan makin lama makin pintar ya. Coba ternyata nggak pintar-pintar juga ya. Kurang diedukasi. Gue SMA tuh berapa tahun yang lalu tuh berarti itu? 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu setahu gue itu memang kan kita kan mau cetak pebisnis. Entrepreneur ya kan. Karena entrepreneur di Indonesia itu marginnya persentasenya masih kecil. Kayak gimana kalau semuanya jadi entrepreneur? Siapa yang mau beli katanya? Ya emang lu pikir entrepreneur nggak beli nasi? Nggak beli jagung? Nggak beli ikan? Entrepreneurnya beda-beda. Entrepreneur skincare tetap aja beli makanan. Entrepreneur makanan tetap aja beli skincare. Entrepreneur skincare tetap aja beli baju. Dan nggak semua orang itu cocok dan mau jadi entrepreneur, Dok. Dan itu hal yang bukan sebuah problem, nggak masalah. Nggak semua orang mau jadi entrepreneur dan it's okay. Yang jadi masalah itu kalau semua orang Indonesia, semua entrepreneur ya jualan skincare, nah itu jadi masalah. Tapi masalahnya itu gini, mau entrepreneur ataupun dia bukan entrepreneur, bisa konten nggak? Bisa. Misalnya ada loh teman aku nih, murid aku sendiri, dia itu dokter juga, dia sedang bekerja di salah satu klinik, gitu kan. Nah, dia itu konten di TikTok edukasi, Dok. Konten rame, affiliate juga jalan. Nah,
Berarti apa? Kan nggak harus jadi entrepreneur baru bisa konten. Oke. Nggak harus jadi entrepreneur baru bisa gede di TikTok. Oke, berarti kita sendiri pribadi pun kalau ada niat, ada keinginan, bisa jualan di TikTok sendirian. Bisa. Ibu Tanpa rumah modal, tangga juga banyak. modal cuma handphone doang. Dan Dan waktunya pun juga fleksibel. fleksibel banget. Fleksibel. Ibarat kata gini, Dok. Jujur ya, kalau menurut aku nih, masa nggak ada nih kita 1 jam nih, dari seharian nih 24 jam. Masa nggak ada 1 jam bisa kita sisihkan hanya untuk konten. 1 jam aja, Dok. Ibarat kata nih, teman-teman di sini ya nonton podcast ini udah 1 jam mungkin. Benar nggak, Dok? Berarti nggak ada jualan? waktu dong. Jangan dong, nonton dulu dong. Nonton Karena dulu, iklan jangan nonton di-skip. dulu. Kalau nggak nonton kan nggak tahu, Dok. Nah, Iya. Tapi nonton, habis itu kalian praktekkan. Tapi buktinya aku bener loh. Aku 2 jam aku Januari, tanggal 8 Januari itu pertama kali mulai TikTok. 1 jam lebih aku jualan 35 juta. Dan kamu tahu nggak itu? Senengnya bukan main. It's not about 35 juta. Itu bukan soal 35 juta. Tapi senengnya bukan main. Ada perasaan bahagia di mana barang dagangan kita itu laku. Seneng banget. Kalian harus cobain euforia itu. Dan aku sudah coba ke Lady Nayon juga kemarin kan. Dia kan di bawah MCN ku kan ada aku, ada kamu juga sekarang, ada Inge, ada Inara, ada Lady Nayon, dan ada berapa ya? Ada 30-an ya? Ada 30 artis-artis lah juga kan dimasuk ke dalam sini juga semuanya. Dan mereka itu juga diajarkan dan mereka senang banget. Lady itu dari jualan cuma 5 juta. 5 juta itu sampai mengas-mengas kayak gitu punya. Akhirnya jualan dari 60-an juta ya. 60-an juta. Dan dia happy banget. Itu detik sebelum dia kecelakaan ya. Habis dia kecelakaan tuh dia sedih banget. Karena dia kayak, aduh harusnya aku live nih hari ini nih. itu biasa 2 bulan, Dok, konsistennya. Nampak hasilnya. 60 juta kalau sehari. Kalau 60 juta dikali 30 hari 1,8 M ya. 1,8 M. Lady dapat berapa persen? 20%. Minimal ya, 20%. 1,8 M kali 20%. Berapa itu? 360. 360 juta. Mobil baru tiap bulan. Syuting di mana itu? Bener. Sorry ya, let gue hitungin ya. Meskipun duitnya belum ada dari lu ya. Tapi gue supaya bisa menginspirasi orang ya. Tapi kan 360 juta itu gaji direktur loh. Bener. Kalah gaji direktur. Masih kalah. Beberapa direktur masih kalah. Banyak yang masih kalah. Perusahaan aja untuk dapat 360 juta itu harus ada karyawan. Harus ada ini, harus ada itu. Ini sendirian. Paling kalau misalnya repot gaji admin ya 350 juta, masa gaji admin aja nggak mampu kan dia gitu punya kan untuk bantuin. Lebih hemat lagi kayak Mami Louise tuh, kita hitung Mami Louise ya. Omsetnya 30 miliar katanya kan, 30 miliar. Dia dapat 30%, 9 miliar per bulan. Mantap banget. 9 miliar loh. Yang bantuin siapa? Ada iparnya, babysitternya. Jualannya pakai daster. Benar nggak? Nggak usah yang sampai rapi, nggak perlu, Dok. Di rumah. Tempat di rumah, pojokan lagi. Pojokan lagi. Kadang sambil makan, sambil rias gitu kan. Jadi sebenarnya fleksibel banget, Dok. Fleksibel banget. Ini pekerjaan impian ya. Sebenarnya. Dan aku tuh ngerasa tuh kayak gimana ya, ini pekerjaan impian dan ini mind blowing banget. Dimana mind blowing itu maksudnya kayak gini ya, kayak Mami Louise ya. Ketika barangnya laku terjual ya, apakah dia yang packing? Kagak. Tokonya yang packing. Kalau kena komplain, tokonya juga. Benar nggak? Kalau misalnya orderan di dia membludak, yang bingung siapa? Tokonya. Penjualannya sepi, yang bingung siapa? Tokonya juga. Benar nggak? Nah mungkin si maminya bingung sedikit. Yang stocking siapa? Tokonya juga. Ini kan suatu pekerjaan impian lah. Impian banget. Cuman itu nggak banyak orang sadar. Dan yang aku mau jaga nih, Dok, jangan sampai ketika orang mau berusaha ke titik itu, udah di sliding duluan. Jangan. Lama-lama orang trauma nih, bayangannya buruk. Aduh, aku jadi konten kreator kok gini gitu. Jadi intinya pilihlah MCN yang benar. DRL manajemen. Jadi, tapi kan ini kan impian banget ya. Jadi kita tuh, mumpung ini masih belum banyak yang sadar loh sebenarnya. Aku ngeliat tuh masih nggak banyak loh yang live kayak gitu punya. Nggak banyak yang live. Jadi kayak masih besar banget peluangnya. Kalau kita lihat di China, itu di jalanan orang live semua loh. Toko-toko di China semuanya, toko-toko di China itu jualan offline tuh sambil nge-live loh. Coba deh yang kalian semua yang Tanah Abang, yang Mangga 2, mungkin yang ngerasa tokonya sepi, buat deh kalian live streaming.
siapa tahu itu kan jadi breakthrough. Karena kita harus bergerak. Harus adaptasi. Harus adaptasi. Ibarat kata, gini dok, pas aku kecil ada yang namanya wartel. Ingat nggak? Warung telepon. Nah sekarang nggak ada lagi. Si wartel ini harus nyalahin siapa? Nggak bisa. Harus shifting. Menjual produk-produk yang lebih relevan. Sama halnya seperti pemilik-pemilik toko sekarang. Lu punya toko offline. Mungkin sepi. Coba deh nge-live. Benar nggak? Space lu udah ada. Karyawan ada. Stok di belakang semua tuh. Nge-live juga sekarang paling perlu apa dok? HP, lighting yang bagus, udah selesai. Kuota nyala. Oke. Nah, kalau bingung gimana cara mulai ya hubungi DL manajemen. Iya. Masuk Pak Eko. Tapi aku buat itu sih sebenarnya bukan untuk cuan ya. Sebenarnya tujuannya itu untuk bantuin orang sih. Karena katanya kreator-kreator itu mau atau tidak mau harus gabung MCN. Suka atau tidak suka. Itu orang TikTok lah yang bilang kayak gitu ya. Bahwa mereka bilang tuh bahwa ke depan itu pokoknya semuanya itu mereka nggak mau urusin lagi gitu. Silakan mereka masuk ke manajemen masing-masing. Makanya aku ditanya mau ikut manajemen orang atau mau buat manajemen sendiri. Makanya aku putusin aku buat manajemen sendiri aja lah. Aku bilang kan, toh omsetku kan sudah cukup mentereng juga untuk jadi MCN sendiri gitu. Omset dokter sendiri udah cukup ya ngalahin MCN yang lain ya? Harusnya ya. Karena MCN paling tinggi itu juga di bawah 40 miliar kan? Nggak tahu dok. Satu MCN itu omsetnya satu MCN dengan ratusan kreator. Itu omsetnya itu di bawah 40 miliar. Soalnya gini dok, kemarin aku baca sendiri total sehari TikTok aja 150M dong dok. Berarti dokter kemarin 40M itu udah sepertiga omset total TikTok dok. Jangan ngomong lagi lah, ntar orang pajak datang. Oke, Leo, kalau mau beli bukunya, beli buku di mana nih? Nah, ini sekarang udah available pastinya di TikTok ya, udah available. Apa sih kelebihan buku lu, Jo? Kalau cuma buku doang kan nggak ada lebihnya nih kan. Kalau buku doang kan ada banyak yang kitab hitam, kitab merah, kitab putih, kitab suci. Nah, kalau misalnya buku aku sendiri ya, salah satu kelebihannya pastinya yang nulis itu kan aku. Konten kreator. Nggak lebih juga sih sebenarnya. Pengalaman, gitu kan. Oh, pengalaman, oke. Iya. Coba buku-buku yang lain, misalnya nih penulisnya siapa gitu kan. Ya kita kan juga harus cek. Itu dia, nggak tahu kan dok? Oh, nggak tahu ya? Dan nggak FYP juga ya? Itu boleh dicek sendiri. Ngasih konten cara untuk FYP, mereka sendiri juga nggak pernah FYP. Nah, masalahnya gini, kita ngajarin orang FYP, benar nggak? Tapi ownernya nggak tahu siapa dan nggak pernah FYP. Kalau penonton nggak tahu aku siapa, itu udah jadi problem. Berarti aku nggak pernah masuk FYP-nya dia dong. Tips menjadi kaya, tapi ngomongnya miskin. Kan lucu gitu kan, maksudnya lucu gitu. Tapi kita kesampingkan itu dulu. Nah. Ini dia, the golden ways, 5 tips untuk menjadi kaya, tapi masih malakin orang. Waduh. Off. Jadi harus bisa kasih contoh dong. Harus bisa kasih contoh. Itu yang pertama. Lu bisa kasih contoh ya, maksudnya ya. Udah ada contohnya. Sudah ada contohnya. Oke. Aku di TikTok punya 3 akun dok. Bukan cuma 1. 3 akun, 3 niche yang berbeda, 3-tiganya ratusan ribu followers. Nah, itu yang pertama. Yang kedua nih dok, banyak orang ya murid-murid aku yang beli buku ini. Problemnya satu, mereka itu masih newbie banget. Minta bimbingan. Aku sadar ini problem. Kita harus kasih yang namanya bimbingan. Oke. Bimbingannya itu gimana? Orang-orang yang udah beli buku aku ya, itu bakal dikontekin sama admin. Admin ini tugasnya apa? Jawabin pertanyaan mereka. Oh, jadi dibimbing lagi. Bener. Ibarat kata nih, mungkin di kita itu ya, ngebahas soal apa nih? Ngebahas soal algoritma. Kita ngerti. Ada orang yang algoritma artinya apa aja nggak ngerti, dok. Oke. Gimana dia mau ngerti isi buku ini? Makanya aku sediain nih, admin. Lu punya pertanyaan apa? Lu tanyain ke admin. Yang penting lu ngerti. Pertanyaan, dok. Perlu nggak sebenarnya gue nyediain admin? Nggak perlu. Yang penting bukunya admin, lepas. Orang juga tetap beli buku gue. Tapi kita bimbing sampai selesai. Oke. Dan detik ini Leo gabung di MCN-ku kan? Jadi akunya sudah jadi contoh ada, wadahnya bagus, yang ngajarin Leo kan? Bener. Oke, deal. Jadi kita udah gue udah jadi official educatornya Dr. Richard Lee Management. Jadi kalau kamu gabung dengan kita akan ajarin sampai sukses. Dengan tanya Dr. Richard.